anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Khairul Anam dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh peserta kajian ya di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita belajar mengkaji tentang apa-apa yang berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang Imam Al-Bukhari dengan sahihnya itu Sahih Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim dengan karya beliau yaitu Sahih Muslim, yang mana masing-masing dari Imam Bukhari dan Imam Muslim itu karyanya ternyata namanya panjang ya, akan tetapi terkenal dengan nama Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim karena tipikal kita sebagai manusia, khususnya orang Indonesia, itu nggak mau yang ribet-ribet. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini, di Jumat yang mulia ini, kita akan membahas urutan ketiga ya, urutan ketiga dari Kutubus Sittah atau kitab referensi pokok umat Islam setelah Al-Quran, itu Al-Hadis, dan referensi pokoknya adalah 6 kitab ini. Kemarin sudah kita jelaskan tentang Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, dan kami menjelaskan berdasarkan urutan tingkat kesohihannya ya, yang telah diurutkan oleh ulama. Makanya hari ini kita membahas tentang kitab karya Imam An-Nasa'i. Karena ini merupakan tingkatan ketiga setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sahih Imam An-Nasa'i. Nah, di sini saya telah menuliskan ya, urutan dari kitab hadis yang 6 itu. Itu sudah saya bikin di slide. Di sana ada kitab Sahih Al-Bukhari. Kemarin yang sudah kita bahas, ya, pengarangnya adalah namanya Muhammad bin Ismail, yang lahir tahun 194, ya, wafat 256. Nah, di situ bisa dicek umurnya 62, ya, itu kemudian wafat dan lahir di Bukhara. Kemudian Imam Muslim ya, namanya Muslim. Kalau Imam Muslim namanya Muslim, yang lahir tahun 206 ya, 206. Ada yang mengatakan 204. Jadi selisih kurang lebih 10 ya, 10 tahun dengan Imam Bukhari. Kemudian usianya pendek, hanya 55. Ya. Kemudian yang saat ini kita akan bahas adalah Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i itu terkenalnya. Namanya siapa? Nanti kita akan cek ya. Jadi ini urutan yang kita akan bahas pada beberapa kesempatan berikutnya. Ya, yang pertama Sahih Bukhari sudah, Sahih Muslim. Hari ini adalah Sunan An-Nasa'i. Dan insya Allah jika nggak ada halangan, maka untuk berikutnya Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Walaupun nanti ternyata Abu Dawud ini adalah guru dari Imam An-Nasa'i. Ya, ternyata muridnya lebih cerdas ya, lebih cerdas dibanding gurunya, dan itulah tanda bahwa guru itu telah berhasil ya, jika telah menghasilkan murid-murid yang berhasil. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja, kita akan bahas tentang kitabnya dulu. Ya, bukan nama orangnya dulu, tetapi kita bahas kitabnya dulu. Yang kita akan bahas tadi kitabnya adalah Sunan An-Nasa'i. Tetapi apakah namanya itu emang Sunan An-Nasa'i atau bagaimana? Seperti kemarin kita bahas tentang Sahih Al-Bukhari, ternyata namanya panjang.
ya. Kemudian Sahih Muslim juga sama. Baik. Sekarang nama kitab daripada kitab Imam An-Nasai yang kita akan bahas, yang terkenalnya, masyhurnya adalah dengan nama Sunan An-Nasai. Ya. Itu ternyata namanya itu adalah yang pertama As-Sunan As-Sughra lin Nasai. Ya, jadi As-Sunan, As-Sunan itu adalah sunnah-sunnah, hadis-hadis ya, sunnah. Balik lagi bahwa sunnah dan hadis itu satu terminologi yang memiliki arti sama. Ya, jadi hadis sama sunnah. Jadi apa yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan, perbuatan, ketetapan, ya, bahkan nanti sampai kepada syama'il, sifat-sifat, ya, sifat-sifat fisik juga, sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah ini sama dengan hadis ya. Jadi hadis-hadis as-sughra yang kecil. Lin Nasai, karya Imam An-Nasai. Maksudnya buah tangan ya, buah karya Imam An-Nasai. Maksudnya bagaimana ini as-sughra kecil? Ya, berarti di sana ada al-kubro. Lawannya as-sughra adalah al-kubro. Ya. Jadi misal katakan kita punya satu catatan besar, kemudian kita ringkas lagi. Nah, itu maka catatan besarnya itu namanya al-kubro, catatan ringkasannya itu disebut dengan as-sughra. Nah, jadi di sini nama yang pertama adalah As-Sunan As-Sughra lin Nasai. Jadi sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang kecil, maksudnya kecil ini berarti dia ada indukannya. Jadi ada kitab yang besar awalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua namanya adalah Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubro. Al-Mujtaba artinya yang terpilih. Al-Mujtaba yang terpilih minas sunan tadi dari hadis-hadis Al-Kubro. Nah, Al-Kubro ini berarti sebagai sumber dasarnya ya. Jadi hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nasai, beliau menghimpun dua kitab. Yang pertama sebagai indukan, yaitu kitab besar beliau. Dan yang kedua adalah kitab yang nanti dipilih, ya, pilihan. Jadi misal Imam An-Nasai ini ternyata beliau menulis, ya, menghimpun hadis yang beliau peroleh, dikumpulin aja, ditulis itu. Ditulis baik yang sahih maupun yang hasan, baik yang dhaif, ditulis semuanya. Nah, setelah itu kemudian beliau membuat lagi kitab khusus yang mana kitab ini hanya menghimpun hadis-hadis yang sahih. Nah, maka kitab yang kedua ini yang tadinya mengambil dari buku besar tadi, yang tadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, kemudian beliau hanya mengambil hadis yang sahih saja. Mengambil hadis yang sahih saja. Jadi hadis yang dhaif yang berada di kitab Sunan Al-Kubro-nya nggak ditulis lagi di kitab Sunan As-Sughra-nya, itu di kitab hadis berikutnya. Seperti itu. Nah, ini terlacak dijelaskan oleh Ibnul Athir. Beliau menuliskan di dalam karyanya yaitu Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Di sini dicatatkan bahwa wasa'ala ba'dul umaroi. Ya. Sebagian para pemimpin, ya, para pejabat, para pemangku kekuasaan bertanya, ya, Aba Abdurrahman kepada Abu Abdurrahman. Nah, ini nanti kepada siapa tadi, Imam An-Nasai. Kita belum bahas sosoknya ya, kita bahas karyanya dulu. Bertanya kepada Imam An-Nasai an kitabihi As-Sunan, tentang kitab beliau yaitu As-Sunan. Ya, Sunan apa ini? Sunan Al-Kubro tadi. Jadi sebagian pejabat, ya, para umaro waktu itu, para pejabatnya pejabat soleh ya. Jadi masih perhatian dengan agamanya itu luar biasa ya. Makanya kalau kisah-kisah khalifah terdahulu atau pemimpin-pemimpin terdahulu itu kemudian menghasilkan adanya mushaf Al-Qur'an dibagi 30 juz ya. Kemudian ada lagi yang meminta kepada Imam Sakhawi untuk dirancangkan ya Al-Qur'an supaya bisa dihafal dalam 1 tahun full, itu dari mana sampai mana setiap harinya.
Itu para pemimpin dulu seperti itu. Jadi perhatiannya dengan agama itu sangat luar biasa. Di sini sebagian para umarok tadi, para pemimpin, para pemangku kekuasaan, bertanya kepada Imam An-Nasai, apakah seluruh isi yang ada di dalam kitab Sunan Anda itu sahih? Akulluhu sahih. Apa semuanya sahih itu? Ya, di kitab Sunan yang pertama, Sunan Kubro. Faqala la. Waktu itu belum disebut dengan Sunan Kubro, masih Sunan aja. Ya. Waktu itu karya Imam An-Nasai masih disebut As-Sunan aja. Jadi hadis-hadis kayak gitu. Kemudian sebagian para pejabat tadi bertanya kepada Imam An-Nasai, apakah hadis-hadis yang di dalam kitabmu ini seluruhnya sahih? Kemudian Imam Abu Abdurrahman atau Imam An-Nasai menjawab, la, enggak. Di dalamnya enggak semuanya sahih. Ya. Di sana ada yang dhaif juga. Kemudian qala, bagian para pejabat tadi berkata, faktubul nas-sahih minhu mujarrada. Tolong dong tuliskan atau himpunkan, pilihkan hadis-hadis yang sahih aja. Ya. Jadi dari kitab yang tadi menghimpun hadis-hadis baik yang sahih maupun yang dhaif, kemudian diminta oleh sebagian pejabat untuk kemudian dipilihin yang sahih-sahih aja. Ya, dibikinin buku lagi, tetapi pilihin yang sahih-sahih aja. Nah, maka disitulah kemudian muncul terminologi ada yang kubro sebagai indukan, kemudian ada suhro, ya, hasil yang sortiran yang udah dipilih tadi, yang hanya yang sahih. Nah, di sini. Fasona al-mujtaba, ya, kemudian Imam An-Nasai tadi ya menulis sebuah karya yang disebut dengan nama Al-Mujtaba. Bahwa Al-Mujtaba minas sunan. Tuh, makanya disebut tadi Al-Mujtaba minas sunan. Nah, ini kenapa kitab Sunan An-Nasai tadi ya nanti itu disebut dengan Al-Mujtaba minas sunan. Ya, jadi namanya As-Sunan As-Suhro, berarti hadis-hadis As-Suhro yang kecil, maksudnya berarti ada yang besar. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya adalah Al-Mujtaba minas sunan al-kubro. Nah, taroka kullah haditsin auradahu fis sunani. Ya, beliau meninggalkan apa hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab As-Sunan yang sekiranya hadis itu adalah mimma tukul lima fi isnadihi bitaklil. Ya, hadis-hadis yang bermasalah, intinya seperti itu. Jadi di kitab Sunan Al-Kubro beliau itu tidak hanya sahih, tetapi di kitab Sunan yang As-Suhro-nya ini atau Al-Mujtaba minas Sunan Al-Kubro atau As-Sunan As-Suhro Linasai atau kita kenalnya dengan Sunan An-Nasai, itu hadis-hadisnya sahih. Nah, jumlah hadisnya itu kurang lebih ada 5.700-an. 5.700-an. Nah, nanti masalah ekornya itu berbeda ya. Ada yang 5.769 ya, 5.776, 5.754. Tapi sepakat bahwa hadisnya itu ada 5.700-an ya. 5.700-an. Nah, itu kita maka luar biasa ya, kemarin kita sudah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim ya 7.000-an. Ini 5.000 ya. Jadi sudah sangat banyak sekali. Tinggal kita semuanya rajin-rajin membaca ya, seperti itu. Rajin-rajin membaca supaya apa? Supaya wawasan kita makin luas. Ya, nggak sempit. Nanti kita cek nih hadis-hadisnya luar biasa ya. Nanti misal bacaan ketika kita ruku. Nah, kita yang biasa baca ruku, yang populer baca ini. Oh, ternyata ada bacaan lain, ada bacaan lain, ada bacaan lain. Waduh, luar biasa. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kalau kitab Sunan ya kan di dalam kepenulisan hadis itu kan ada macam-macamnya ya, ada genrenya. Nah, ini jenis Sunan ini adalah kepenulisan berdasarkan fikih ya, berdasarkan bab fikih. Jadi nanti ada bab toharoh, bab suci, ada bab sholat gitu. Seperti itu, bab talak, cerai, bab jual beli, seperti itu. Nah, itu fikih. Ya.
Jadi kalau sunan itu fikih. Nah, kalau nanti misal katakan kemarin al-jami, nah kalau jami itu menyeluruh, ya nggak hanya fikih aja. Ada tauhidnya, ada sirohnya, ada manakibnya, itu jami. Nanti ada musonaf lagi. Nah, musonaf ini mirip dengan sunan. Hanya saja nanti kalau musonaf itu nanti ada akwal dari tabiin, ya ada fatwa-fatwa lain gitu ya. Baik. Nah, ini Imam An-Nasai, ya. Imam An-Nasai tadi kita sekelumit membahas tentang kitabnya dulu, jadi namanya sudah, kemudian jumlahnya sudah ya. Namanya tadi ada Sunan As-Sughra Nasai, kemudian Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubro. Ya. Kemudian kita mengintip ya, membahas tentang orangnya dulu ya. Orangnya lagi, balik lagi ke orangnya. Kita bahas tentang orangnya. Siapa? Ya. Itu terlalu ini kayaknya kurang ini. Kurang kecil ya. Ya. Di sini yang pakai berbahasa Arab ada, yang pakai bahasa Indonesia di ini Ustaz, di bawahnya lagi di screen berikutnya. Ya. Imam An-Nasai ini ya kunyahnya ya kunyah panggilannya gitu, panggilan. Jadi panggilan ya, panggilan. Kalau kita kan panggilannya misal ayah, ibu gitu kan. Abi, umi, nah itu. Nah, ini panggilan daripada Imam An-Nasai itu adalah Abu Abdirrahman. Nah, makanya kan tadi wasa'ala ba'dul umaroi ya, Aba Abdirrahman, Abu Abdirrahman. Ayahnya Abdurrahman. Adapun nama lengkap beliau adalah Ahmad ya. Jadi Imam An-Nasai namanya Ahmad. Imam Al-Bukhari kemarin siapa? Muhammad ya. Kalau Imam Muslim sama, alhamdulillah namanya sama, Muslim bin Al-Hajjaj. Ya, kalau Imam Bukhari kemarin adalah Muhammad bin Ismail. Ya. Kalau ini Imam An-Nasai namanya adalah Ahmad bin Shu'aib. Ya, Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Al-Khurasani An-Nasai. Ya. Jadi An-Nasai, Nasai itu nanti adalah nama tempat. Jadi misal katakan Ustadz Anam dari Jawa, Al-Jawi gitu ya. Ustadz siapa lagi itu? Yang Al-Bukhuri. Siapa itu yang di TV ada? Al-Bukhuri gitu ya, Bogor. Ya, Al-Tangerangi misal Tangerang dan seterusnya. Jadi itu nama tempat. Adapun nama beliau adalah Ahmad bin Shu'aib. Tetapi beliau kemudian terkenalnya dipanggil dengan nama tempatnya, itu berasal dari kampung Nasa, dari kota Nasa. Lahir beliau adalah 215 Hijriah ya, tadi di kota Nasa, tadi di kampung Nasa ya. 214 Abu Abdirrahman atau bertepatan dengan 829 Masehi. Ya, wafatnya adalah 303 Hijriah atau bertepatan dengan 915 Masehi. Ya, usia beliau itu kurang lebih 85, ada yang mengatakan 88. Ya, 85 atau 88. Ini usianya lumayan panjang ya dibanding dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Imam Bukhari kemarin kurang lebih 62 ya, Imam Muslim kurang lebih 55. Nah, Imam An-Nasai ya, Ahmad bin Shu'aib tadi itu usianya itu adalah 80 berapa tadi? 88, ada yang ngomong 89 ya, 85, 88, 89. Jadi panjang usianya. Wafatnya di mana? Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Palestina. Ya, nanti kita cek ya. Mekah, ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Palestina, seperti itu. Nah, baik. Itu Imam An-Nasai. Namanya siapa? Ahmad bin Shu'aib. Ya, Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan. Dulu kalau kita belajar, dulu waktu kita kuliah, itu nama-nama seperti ini dihafalin. Ya, Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar. Wah, itu dihafalin itu.
kalau kita belajar tentang ilmu hadis ya. Baik. Kemudian sebagian guru beliau, ya guru-guru beliau banyak. Cuman diantaranya yang paling terkenal adalah Ishaq bin Rohaweh atau Rohuyah. Ini sama seperti gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Abu Dawud As-Sajastani. Nah, nanti yang beliau memiliki karya Sunan Abi Dawud. Nah, ternyata Sunan Abi Dawud itu ya atau Abu Dawud As-Sajastani ini guru dari Imam An-Nasai. Nah, tetapi secara urutan kitabnya itu tingkatannya lebih tinggi karya muridnya. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti menandakan bahwa Imam Abu Dawud ini seorang guru yang berhasil. Ya, jadi kalau pengen tahu melacak bahwa seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru itu berhasil, maka lihat ya yang telah hasilkan dari murid-muridnya itu apakah lebih dari gurunya atau enggak. Adapun metode kepenulisannya, ya, metode kepenulisan daripada kitab Sunan tadi As-Suhro atau Al-Mujtaba Minas Sunan ya Linnasa Al-Mujtaba Minas Sunan As-Suhro Linnasai, metode kepenulisannya ya yang beliau ambil. Jadi metodologi di dalam kepenulisan itu sudah ada ya, bukan di abad abad ke-20 bukan ya, abad ke-20 yang didengungkan oleh orang-orang barat, enggak. Ulama kita dari semenjak dulu sudah menggunakan metodologi ilmiah ya. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Risalahnya ya, Imam Bukhari ketika menulis Sahih Al-Bukhari di sana ada muqaddimahnya dan seterusnya. Nah, itu kan metodologi ilmiah di dalam kepenulisan. Jadi sudah dilakukan oleh ulama kita gitu. Hanya saja emang ulama kita itu gak suka klaim-klaim gitu. Gak suka klaim-klaim. Kenapa? Ya karena lillah. Segalanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai karya-karya beliau saat ini, karya-karya ulama ini nggak ada royalti yang mengalir, mengucur ke keluarga beliau, nggak ada. Jadi betul-betul semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti itu ya. Nah, metode kepenulisannya yang pertama adalah mengambil hadis dari perawi yang sikoh dan adil ya. Nah, itu emang ini adalah syarat dari hadis sahih ya. Hadis sahih kan syaratnya ada 5. Yang pertama sanadnya nyambung. Sanadnya nyambung. Kemudian perawi sanadnya adalah sikoh. Sikoh itu adalah yang adil dan dobit. Ya, jadi di dalam spiritualnya ya orangnya soleh, kemudian di dalam keilmuannya beliau adalah alim. Nah, itu namanya sikoh. Kemudian hafalannya atau tingkat kecerdasannya itu adalah grade A ya. Jadi nilainya yang paling tertinggi. Nah, itu nanti hadisnya hadis sahih. Kemudian tidak ada sad dan tidak ada ilah. Itu syarat daripada hadis sahih. Nah, jadi hadis yang diambil oleh Imam An-Nasai, Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh, ya, yang sikoh dan adil. Kemudian hanya fokus pada pada hadis hukum fikih. Ya, tadi ya. Jadi namanya juga sunan. Ya, walaupun nanti ada yang menyebutkan karena melihat kontennya adalah hadis-hadis yang sahih, ada yang menyebutkan hadis kitabnya Imam An-Nasai ini ada ulama yang menyebutkan bahwa kitab beliau disebut dengan sahih juga, gitu. Sahih An-Nasai. Boleh enggak tuh sahih An-Nasai? Ya boleh juga. Kenapa? Karena melihat kontennya. Di dalamnya ada hadis-hadis yang sahih. Karena di dalamnya itu terhimpun hadis-hadis yang sahih. Maka disebut dengan sahih An-Nasai. Boleh aja disebut seperti itu. Hanya saja emang Imam An-Nasai sudah menyebutkan namanya, ya. Menyebutkan namanya, ya. Beda Imam Bukhari juga sama sudah menyebutkan namanya. Beda dengan Imam Muslim, ya. Kemarin nggak menyebutkan. Ya, tapi boleh nggak kalau disebut seperti ini ada penyebutan lain dari ulama gitu? Boleh aja, ya, asalkan
sesuai gitu ya. Ternyata di kitab di kitab Sunan An-Nasai ini hadis-hadisnya sahih. Sehingga sebagian ulama ya termasuk Imam Al-Hakim menyebutnya adalah kitab As-Sahih. As-Sahih lin Nasai. As-Sahih lin Nasai. Nah, misal ada orang namanya Ahmad. Ya, Ahmad. Kemudian dia namanya Ahmad gitu. Kemudian dikenal oleh orang ini ceramahnya luar biasa gitu, bisa menghipnotis lah. Nah, maka disebut dengan singa panggung. Ya kan boleh-boleh aja dia disebut dengan singa panggung gitu. Walaupun beliau sendiri nggak menamai dirinya dengan singa panggung, tapi orang lain menyebutnya. Ya kalau emang sesuai, boleh-boleh aja seperti itu. Jadi ada yang menyebutnya nanti adalah sahih. Jadi di kitab Sunan yaitu fokus kepada hadis-hadis fikih. Makanya terhimpun nanti kita cek ya, kita lihat dalamannya, nanti kita bisa melihat. Ya. Makanya kalau kepengen belajar hadis-hadis tentang hadis fikih, ya kita buka kitab Sunan. Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan At-Tirmidzi. Ya. Nanti kita makin luas pemahaman kita tentang fikihnya, syariatnya, tentang fikihnya. Hanya sebatas fikih, tapi ya bukan membahas sampai ke tauhid belum gitu. Nah kalau kepengen ke tauhid ya nanti kita naik lagi ke Al-Jami gitu, kitab Al-Jami nanti di sana ada membahas tentang tauhid ya, tauhid. Bagaimana tauhid? Kita belajar langsung tauhidnya dari hadis seperti itu ya. Dari hadis. Nanti kan karena orang-orang supaya paham, oh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ada tentang tauhid. Ada yang nanya nanti, nah tauhidnya ini tauhid Asy'ari atau Maturidi? Ada yang tanya kayak gitu misal lah, berarti nggak tahu sejarah. Lah Imam Asy'ari sama Maturidi itu hidupnya setelah Imam Bukhari dan setelah Imam Muslim seperti itu. Tapi setelah dilacak ternyata tauhid Imam Asy'ari itu sama dengan tauhidnya Imam Bukhari, ya sama seperti itu, nyambung terus ke sana. Imam Bukhari tauhidnya sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tauhidnya sama dengan gurunya ya, Nafi gurunya Ibnu Umar. Ibnu Umar tauhidnya sama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang beda. Kalau ada orang ngomong kok Asy'ari ini beda dengan Rasulullah, kata siapa? Kalau orangnya iya beda jelas ya. Baik, kemudian metodologi kepenulisan beliau berikutnya adalah mengulang hadis. Ya, hadisnya diulang nih. Namun dengan sanad yang berbeda. Ya, jalur rawi yang berbeda. Ya, misal katakan hadis tentang doa ruku. Doa rukunya ada misal sama tetapi sanadnya berbeda. Nah, itu nanti pengulangan hadis ya dengan sanad yang berbeda itu memiliki faidah tersendiri gitu ya. Kalau orang yang nggak paham ngapain diulang-ulang gitu kan? Cukup satu saja. Nah, ini bagi yang nggak paham. Tapi kalau yang paham ya akan mengerti. Oh, ini hadis akan makin kuat. Nah, seperti itu. Kalau makin banyak bahkan bisa menjadi mutawatir. Baik. Kemudian mengomentari hadis perihal ilat hadis. Nah, makanya di sini salah satu perkataan Imam Az-Zahabi bahkan mengatakan bahwa Imam An-Nasai, ya Imam An-Nasai Ahmad bin Syuaib ini, beliau ini lebih cerdas dalam ilmu hadis, bahkan beliau Imam Az-Zahabi berkomentar beliau lebih cerdas dibanding Imam Muslim, sampai ngomong seperti itu. Nah, karena apa? Karena dilihat tadi dari karya beliau dikomentarin gitu. Ya, komentarin tentang hadisnya. Ya, hadis ini misal nanti hadisnya disebutkan, kemudian komentar di sini ada ilatnya dan seterusnya. Kemudian menjelaskan di dalam riwayat apakah ada tambahan atau perbedaan riwayat. Nah, seperti itu. Jadi apakah di dalam hadis yang beliau tulis itu di dalam riwayat lain itu apakah ada dan apakah ada perbedaan ataukah sama, apakah ada penambahan atau tidak. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya tadi nanti adalah untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Ya, jadi ada fungsinya. Nah, itu
metode kepenulisan Imam Ahmad bin Syu'aib ya bin Ali bin Sinan An-Nasa'i, metode kepenulisan kitab As-Sunan As-Sughra ya, atau Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubro. Ya, bukan As-Sunannya bukan, tetapi As-Sunan As-Sughronya ya, atau Sunan An-Nasa'i-nya. Jadi kalau orang menyebutkan Sunan An-Nasa'i, yang dimaksud adalah Sunan As-Sughronya ya, bukan Sunan Al-Kubronya, tetapi Sunan As-Sughronya. Ya, walaupun dua-duanya sunan, tetapi yang terkenal ya, maka ketika ada orang menyebutkan Sunan An-Nasa'i, maka langsung apa yang terlintas di dalam pikiran, benak pikiran kita itu adalah Sunan As-Sughra, bukan Sunan Al-Kubronya. Seperti itu. Kemudian karya beliau ya, karya Imam Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan ya, di antaranya adalah Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubro yang kita bahas hari ini ya, yang kurang lebih hadisnya ada 5.700-an ya. Kemudian ingat-ingat tadi usianya panjang ya, 85, 88, 89 ya, panjang usianya. Kalau Imam Bukhari 62. Kemudian karya beliau lagi Sunan Al-Kubro tadi ya, sebagai kitab indukan yang pertama kali beliau tulis tentang hadis ya, sebelum adanya Sunan An-Nasa'i yang Sunan Al-Sughronya ini adalah Sunan Al-Kubro. Kubro itu artinya besar. Maksudnya himpunan banyak. Karena di sana bukan hanya hadis sahih aja, ada dhaif. Jadi banyak. Kontennya banyak ya. Muatan isi di dalam tulisan beliau ini banyak. Nah, beliau sortir, beliau pilih yang sahih-sahih saja. Jadi kalau ditanya apa motivasinya ya, apa namanya penyebab ya, apa penyebab beliau menulis ya, kan kemarin ada penyebab menulis Imam Bukhari, Imam Muslim kan ada semuanya. Nah, kalau Imam An-Nasa'i ya penyebabnya tadi ya, ada yang bertanya tadi, yang meminta ya, siapa? Ba'dul Umaro. Seperti itu. Kemudian ad-du'afa al-matrukun. Ini tentang perawi hadis ya, tentang kualitas perawi hadis. Nah, makanya beliau ini tadi disebutkan bahwa beliau lebih cerdas di dalam ilmu hadis bahkan dibanding Imam Muslim. Itu kata Imam Az-Zahabi yang memiliki karya Syiar A'lam An-Nubala. Kenapa? Tuh, karena beliau memiliki karya ad-du'afa al-matrukun. Jadi para perawi yang dhaif ya, yang kalau hadis ada perawi-perawi ini, ya hadisnya jadi dhaif. Tidak hanya dhaif tapi al-matrukun ya. Dhaifnya dhaif yang kebangetan. Nah, itu Imam An-Nasa'i punya karya. Kemudian amalul yaum wal lailah ya, amalul yaum wal lailah ya, tentang zikir-zikir seperti itu. Kemudian rihlah beliau, perjalanan ya mencari ilmu ya. Makanya mau nggak mau kalau kita ingin memperoleh ilmu, keberkahan ilmu ya memang harus rihlah. Ya, harus safar. Kita harus nggak boleh kita kemudian kepengen jadi orang gitu ya, di rumah aja gitu. Lalu manggil ustadz gitu ya. Ya kurang berkah gitu. Boleh nggak boleh aja, tapi kurang berkah. Ya, kalau orang-orang yang seperti itu ya nanti nggak bisa ini keluar dari dari boxnya ya. Jadi di dalam box aja seperti itu ya. Jadi kalau ingin out of the box ya harus keluar juga, harus rihlah. Mau nggak mau. Biasanya ini emak-emak ya, emak-emak nggak tega nih kalau anaknya mau belajar kemana gitu, nggak tega. Ya sudah, berarti nggak tega dengan masa depan mereka yang pengen cemerlang nggak gitu. Ya. Jadi kelihatannya sayang tapi nggak sayang. Nah, seperti itu. Kalau sayang ya disupport. Mau kemana nak? Mau ke sini. Oh siap. Ya. Disupport. Baik. Nah, ini rihlah beliau ya dari Kampung Nasa tadi. Ya, Kampung Nasa. Ya, Nasa.
Itu sekarang ada Asia Tengah ya, NASA itu di Asia Tengah ya, di Turkmenistan ya, atau ya di NASA. Kemudian jadi bersampingan dengan apa itu ya, sanalah dekat dengan Naisabur kemarin ya, Imam Muslim ya, dekat di situ juga. Kemudian beliau berjalan dari NASA ya, dari kampung NASA tadi berjalan ke mana? Berjalan ke Roy. Nah, ke Roy. Nah, dari Roy pergi lagi ke Irak, ke Baghdad. Nah, ke Baghdad. Kemudian beliau berjalan lagi dari Baghdad, melakukan perjalanan ya, safar ilmiahnya adalah kemana? Ke Basroh. Setelah ke Basroh, kemudian beliau ke Hijaz, ya Mekah Madinah. Ya, jadi beliau ke Mekah Madinah. Setelah dari Mekah Madinah, kemudian beliau kemana? Dari Mekah Madinah, kemudian beliau ke Mesir. Nah, ke Mesir. Nah, kemudian dari Mesir, nah ini ke Ramallah. Ya. Di mana? Di Palestina. Nah, makanya kan tadi wafatnya ada yang mengatakan di Palestina, ada yang di Mekah. Seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwa setelah dari Palestina balik lagi menuju mana? Menuju Hijaz. Nah, kemudian wafatlah beliau di situ. Itu yang mengatakan bahwa beliau wafat di Mekah. Tapi kalau yang mengatakan di Palestina ya sudah. Ketika beliau berada di Palestina itulah beliau kemudian wafat. Nah, itu perjalanan beliau. Jadi panjang ya perjalanan para ulama. Jadi untuk khidmah ya kepada agama ini, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Perjalanan beliau luar biasa, melakukan perjalanan. Kemarin Imam Bukhari ya selama 15 tahun, Imam Muslim selama 16 tahun. Luar biasa perjuangan beliau seperti itu ya. Maka patut kita berterima kasih ya kepada beliau dengan apa diantaranya kita membaca karyanya, kemudian mendoakan beliau ya, mendoakan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, kita doakan beliau gitu ya, karena perjuangannya hidupnya didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk berkhidmah ya, sehingga kita bisa merasakan buahnya saat ini luar biasa ya. Kita nggak usah repot-repot, tinggal nyari guru yang deket-deket untuk ngajarin gitu, yang nggak usah terlalu jauh-jauh ya. Kalau misal jauh ya nggak usah banyak-banyak, itu nggak sampai ya, walaupun sampai saat ini masih ada sih orang yang kemudian mengalokasikan hidupnya sampai 20 tahun untuk mencari ilmu. Teman-teman kita masih ada yang kayak gitu ya, dan seterusnya masih banyak ya. Tetapi ya sekelas kita gitu ya, sekelas kita, makanya ayo kita semangat untuk belajar. Dengan hikmah pandemi ini ya kita bisa belajar ya online ya. Tapi kalau jangan ditinggalkan juga, kalau bisa ya cari juga guru-guru kita yang terdekat di situ. Kita belajar juga dari beliau-beliau gitu. Belajar ya. Seperti itu. Supaya ilmu kita berkah. Ya, masa kita nyari ilmunya gitu. Karena ilmu ini banyak sekali gitu ya. Ini dari ribuan hadis yang ditulis Imam An-Nasai, sudah berapa hadis yang sudah kita baca gitu ya. Kalau Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis. Berarti berapa persennya itu? Ya 42 berbanding 5.700-an. Tuh kan. Udah kayak gitu ngerasa paling pinter, paling benar, paling beragama gitu ya. Masih panjang kita. Maka kita harus selalu belajar ya, kita harus minat bacanya kita tumbuhkan, kita belajar. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya nyari terjemahan atau kemudian cari guru-guru yang bisa mengajarkan kita gitu ya.
yang ngajarin, supaya dijelasin dan seterusnya. Baik ya, itu rihlah ilmiahnya adalah di Roy tadi, di Baghdad, Basrah, Madinah, Mekah, Hijaz ya, kemudian Mesir, kemudian di Palestina. Nah, adapun syarah ya atau kitab-kitab yang mengomentari, yang memperluas pemahaman, menjelaskan tentang hadis-hadis yang berada di kitab Sunan An-Nasa'i ini, diantaranya adalah Zahrur Riba alal Mujtaba, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini emang luar biasa beliau ya, di mana-mana ada. Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau yang wafat di Mesir ya, di Fustot, yang wafat tahun 911 Hijriah. Nah, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya kitab ya, syarah dari kitab Sunan An-Nasa'i, yaitu Zahrul Riba alal Mujtaba. Kemudian diantaranya lagi ada Dakhiratul Uqba, ya, Dakhiratul Uqba fi Sarhil Mujtaba. Ini karya Muhammad bin Ali bin Adan bin Musa al-Asyubi al-Walawi. Nah, kemudian Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasa'i, Imam Sindi. Nah, Muhammad Abdul Hadi As-Sindi. Nah, ini kalau orang yang belajar hadis pasti nggak asing dengan nama beliau ya, Imam As-Sindi. Nah, itu ya. Jadi kitab Sunan An-Nasa'i merupakan kitab rujukan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menduduki peringkat ketiga ya. Sahih Al-Bukhari pertama, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga adalah Sunan An-Nasa'i. Ya, tadi namanya ada Sunan As-Sunan ya, Al-Mujtaba minas Sunan Al-Kubra ya. Kemudian ada lagi As-Sunan As-Sughra lin Nasa'i. Ada lagi yang menyebutkan adalah Sahih An-Nasa'i ya. Jadi nggak usah ribut. Jadi sama-sama benar kalau kita tahu ya, kalau kita tahu ilmunya ya. Kemudian beliau usianya cukup panjang ya. 85, 88, 89. Kemudian beliau melakukan perjalanan untuk mencari ilmu ya, dari Nasa, dari kampungnya sampai berakhir di Palestina. Ya, di sana kemudian beliau wafat dan beliau menulis, ada karya indukan itu Sunan Al-Kubra. Kemudian setelah diminta menulis kitab Sunan As-Sughra, kurang lebih hadisnya ada 5.700-an hadis. Dan hadis-hadis yang di sana adalah hadis-hadis yang sahih, seperti itu. Nah, adapun ya daftarnya ya, daftar isi yang berada di kitab Sunan An-Nasa'i ini ya, saya tuliskan di sana. Nanti kita cek ya, kita cek sedikit ini, buka kitabnya nanti. Saya minta ini, saya yang share saat nanti. Ya, di sana tadi kan dihimpun berdasarkan fikih ya, maka lihat di situ nomor 1 Kitabut Thaharah. Tuh, maka kalau kita belajar tentang fikih ini hadisnya ada. Maka Bapak Ibu semuanya perlu dipahami, kalau kita belajar tentang fikih, bukan hadis fikih loh ya. Kita belajar fikih, kitab fikih, maka kalau yang dasaran itu nggak ada hadis-hadisnya, Pak. Nggak ada Al-Qur'annya gitu. Tapi kalau orang yang nggak paham, itu bilang, ini gimana beragama kok nggak ada dalilnya. Nah, apalagi saya kemarin sempat lihat ya, ada seorang ustadz gitu, pakai jubah putih, ngomong ya khutbah, kemudian kita harus berpegang kepada dalil ya gitu ya. Bukan perkataan syekh, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan kiai, bukan perkataan ulama lah. Dia kan ustadz juga. Berarti kalau perkataannya jangan didengar dong. Seperti itu. Ya, aneh bin ajaib. Ya, jadi makanya di era yang seperti ini ya, keterbukaan, kita harus bisa memilah dan memilih Bapak Ibu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Berhati-hati, jangan sampai pikiran kita terkontaminasi dengan sesuatu yang tampaknya indah, tetapi adalah berupa racun. Hati-hati. Ya.
Hati-hati sekali. Ya. Orang yang nggak paham bilang, kok ini kitab fikih nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya. Nah ini kalau saya bilang ini bodoh, orang goblok. Loh kenapa? Itu kitab fikih bukan kitab hadis. Kalau mau kitab hadis, monggo Pak, ini buka ya. Buka kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Itu namanya hadis-hadis fikih. Seperti itu. Nanti kalau di cross check, apa yang disampaikan di dalam kitab fikih sama dengan yang ada di hadis-hadis. Hanya saja kalau di hadis-hadis masih mentah. Kalau di kitab fikih sudah mateng, kita tinggal pakai. Ya, kalau di hadis kita nggak bisa menemukan fardu wudhu ya, hal-hal yang wajib dilakukan ketika wudhu ada 6, ada yang mengatakan 4. Kita nggak bisa menemukan itu. Menemukannya ya cuma disebutkan. Ya, kalau wudhu basuh ini, usap itu gitu aja nggak dihitung. Tapi ulama fikih itu yang kemudian meracik, ya, kemudian diformulasikan memudahkan kita orang awam. Maka dihitung, rajin beliau ngitung, bukan ngitung duit aja, ngitung tadi tuh. Ngitung, oh ternyata rukun wudhu yang wajib itu fardunya ada sekian. Oh sholat fardunya, rukunnya ada sekian, sunnahnya ada sekian. Di hadis nggak ada disebutin kayak gitu. Dan tercecer. Ya bisa jadi fardu ini di hadis ini, fardu ini di hadis ini, fardu ini nggak dalam satu hadis. Lah, itu orang yang paham. Kalau yang nggak paham ya mau belajar cari tuh sholat yang sholat dari hadis, silahkan. Bentuk sholat yang dia lakukan saat ini dari Al-Quran, dari Al-Hadis, silahkan mana gitu. Tunjukkan. Kok tahu ada sekian rukunnya, dari mana Anda tahu? Nah, kalau dia jujur pasti jawab, saya dari Ustadz Fulan. Loh, Ustadz Fulan dari mana? Ustadz Fulan belajar dari kitab ini. Kan fikih juga. Seperti itu. Tapi kalau dari hadis-hadis fikih nggak bakal ketemu. Nah, makanya ini. Jangan sampai kita dibodohin Bapak Ibu semuanya ya. Walaupun oleh dokter, sudah bergelar doktor gitu ya. Makanya berhati-hatilah. Seperti itu. Ya, jangan sampailah kita tertipu dengan orang-orang yang sampai bersumpah ya karena mengatasnamakan agama. Dulu cukuplah Nabi Adam saja yang tertipu sebab atas nama agama ya. Nabi Adam itu bukan karena iman beliau lemah, bukan karena iman beliau lemah dipujuk ya sama istrinya, kemudian digoda sama setan sama iblis, bukan. Iman beliau nggak lemah, tetapi kenapa? Karena di sana setan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan tertipu. Nabi Adam tertipu. Kenapa? Nabi Adam itu ditipu oleh iblis, iblisnya bersumpah ya. Bersumpah atas nama Allah ya, yang mengatakan bahwa buah yang dilarang itu adalah buah keabadian. Lah akhirnya Nabi Adam ya taunya dia nggak bohong gitu. Makanya dia lakuin. Nah, maka yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan kesalahan, kemudian bukan lemah imannya beliau, tetapi ditipu gitu. Kalau ditipu bagaimana? Ya nggak kena hukum gitu. Kita ditipu, gimana nih hukumnya? Ya nggak ada hukumnya, namanya orang ditipu. Seperti itu ya. Makanya jangan sampai, cukuplah Nabi Adam yang ditipu oleh iblis. Jangan sampai. Di era terbuka seperti ini hati-hati. Ya. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, kenapa? Kok fikih nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya? Jangan belajar fikih. Seperti itu. Ya, kita tanyain balik, Ustadz. Antum sholatnya itu dari mana? Antum tahu sholat kayak gitu? Tanyain aja terus. Mentok-mentoknya juga dari gurunya. Gurunya dari mana? Baca kitab. Kitab apa, Ustadz? Oh, kitab Fathul Qorib. Oh, kitab Safinah. Oh, kitab ini, kitab itu. Ya fikih juga. Nah, seperti itu ya. Di sini ya, daftar isinya di situ Kitabut Thaharah. Sama seperti bab-bab atau kitab-kitab di fikih ya. Yang pertama tentang toharoh.
kemudian tentang air tuh, kemudian kitabul haid wal istihadhah membahas tentang haid, kemudian darah kotor ya, kitabul ghusli wa tayamum mandi dan tayamum. Nah, kitabul sholat, kemudian kitabul mawaqit waktu sholat, kitabul adzan dan seterusnya ya. Kurang lebih di situ ada 51 atau 52 bab. Atau 52 kitab ya. 52 kitab. Karena di bawah kitab nanti ada bab. Nah, seperti itu. Hadisnya kurang lebih ada 5.700-an tadi. Baik, kita cek ke dalamnya ya. Ustaz Ana mohon untuk saya share. Baik. Ya udah jadi host belum? Share aja, bisa. Ya. Nah, itu tadi sekelumit itunya ya. Nanti kita Bapak Ibu semuanya belajar kitabnya Sahih Bukhari dibaca gitu, belajar sama guru, Sahih Muslim juga sama. Ya. Ya, kita cek nih misal tentang apa ya? Ntar dulu. Sholat, kita cek sholat. Misal sholat, Nama aplikasinya kemudian apa, Ustaz? aplikasinya itu apa Al-Hadits. Al-Hadits. Al-Hadits ya. Oleh di Play Store ada. Terus kita misal kalau di Maktabah Samaila lebih ini lagi. Lebih jelas lagi ya. Nah, inilah misal kayak gini. Ini misal nih. Jadi ada kitab, ada bab ya. Jadi kitab, ada bab. Ini apa metodologi kepenulisan secara ilmiah ini, Pak. Pak Ibu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi metodologi ilmiah itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelum orang-orang yang mengklaim mereka melakukan menemukan metodologi ilmiah. Ulama kita jauh-jauh udah melakukan itu, tapi nggak klaim-klaim seperti itu ya. Jadi ada kitab, ada bab. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini pada kitabus shalah, tadi kitabus shalah, kitab yang kelima. Kemudian di sini ada bab ya, bab yang ke-22 yaitu babun fi karohiyatil buzaqi fil masjid. Ya, jadi bab tentang apa? Makruhnya kita meludah di dalam masjid. Nah, itu meludah di dalam masjid. Nah, nanti apakah di dalam masjid itu di masjidnya atau di area masjidnya? Itu bahasan fikih lagi tuh. Bahasan fikih itu. Kalau orang-orang kalau siapa? Sekelas Imam Malik ya, sekelas Imam Malik itu bahkan mau membuang buang air kecil aja itu jauh-jauh dari mana? Dari Masjid An-Nabawi. Menjauh itu. Ya walaupun misal di sana ada hammamnya gitu, kamar mandinya, tapi beliau buang air kecilnya menjauh, cari tempat yang paling jauh, keluar dari tanah suci Madinah. Kenapa? Karena saking beliau menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai seperti itunya. Lah minimal kita ini ya babu fikarohiyati al buzak fil masjid. Jadi makruh. Nah, kita meludah di masjid. Kita cek hadisnya nih. Hadis nomor 474 ya. Kitab As-Salat. Ya, kemudian di situ kitab ini namanya Kitab Sunan. Kok ini Sunan Abi Dawud sih? Ya tadi bukannya Sunan anak saya Daud. Oh, mohon maaf. Ini Sunan Abi Dawud saya buka. Ya. Ini Sunan anak saya di bawah, mohon maaf ya. Ini macam-macam. Wah, intinya kalau kita baca luar biasa lah. Kita khazanah fikihnya ini luar biasa. Kita sholat tadi buka. Jadiin sholat ya. Terus misal.
Misal nih, babul hukmi fi tarikis sholat. Ya, bab hukum orang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Nah, di sini hadis 467 ya. Kitabnya kitab sholat. Babnya tadi babul hukmi fi tarikis sholat. Ya. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Hadisnya ini. Ya, akhbarona wa anhu bihi qala an akhbarona al-Husain bin al-Khuraith qala amba'ana al-Fadlu bin Musa anil Husain bin Waqid an Abdillah bin Buraidah an abihi qala Rasulullah innal ahdal ladzi bainana wa bainahum as-shalat faman tarakaha faqad kafar. Ya, bahwa perjanjian perjanjian atau tanda-tanda antara kita dengan mereka orang kafir adalah perbedaannya hanya sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, faqad kafar. Ini secara hadisnya, Bapak Ibu semuanya ya. Nanti tinjauan fikihnya ada lagi. Jadi jangan langsung kita paham hadis, langsung diterapin. Berarti kalau orang ninggalin sholat, kafir. Nah, secara otomatis. Enggak, nanti ada tinjauan fikihnya. Cuman berlandaskan hadis ini gitu ya. Jadi ini sebagai argumennya nanti untuk kemudian diolah lagi oleh ulama fikih gitu ya. Landasannya mana nih? Rujukannya, referensinya. Ini hadis. Kalau orang ninggal sholat, maka dia kafir. Nah, tapi bukan berarti kemudian langsung jadi kafir. Nanti ada bahasannya di fikihnya gitu ya. Makanya kalau kita baca hadis itu nggak bisa langsung kita amalin. Ya, dia baru sebatas resep-resep aja gitu ya, belum kemudian bisa kita konsumsi. Kemudian contoh lagi misal di sini laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus sholat. Tidak ada antara seorang hamba dan kekafiran ya pemisahnya illa tarkus sholat. Jadi kalau orang kok meninggalkan sholat ya maka tirainya langsung ketemu. Ibaratnya kafir kayak gitu, langsung ketemu. Jadi kafir ini di belakang pintu, itu kalau pintunya dibuka, jadi pintu ini adalah pintu sholat, gitu. Pintunya adalah pintu sholat, di belakang pintu itu adalah kafir. Nah kalau nggak ada pintunya, berarti artinya nggak sholat, ya udah ketemu dengan kafir. Ini hadisnya seperti itu. Dan masih banyak lagi doa-doanya. Tadi saya nemu kalau di Maktabah Samila lebih jelas ya. Langsung bisa kita ini. Kalau di sini sebagian aja ditulis. Jadi tadi doa-doa seperti doa ketika ruku, kemudian ketika kita mengangkat kedua tangan gitu ya. Mengangkat kedua tangan nanti ada dua hadisnya Bapak Ibu semuanya ya. Mengangkat kedua tangan itu ada yang kemudian diangkat sampai sejajar dengan telinga. Satu itu sejajar dengan telinga. Yang kedua sejajar dengan bahu. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengangkat kedua tangan ya ketika takbir gitu, Allahu Akbar, baik takbiratul ihram maupun takbir intikal berpindah, maka itu ada dua riwayat. Ada riwayat yang sama-sama sahih, ada yang pakai sampai ke telinga ya, lurus dengan telinga, ada yang lurus sampai bahu gitu. Itu sama-sama sahih ya. Terus bagaimana? Nanti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu semuanya. Kalau laki-laki itu dibuka, kalau perempuan ditutup. Nah, mohon maaf ini, saya sering lihat bapak-bapak kok kalau sholat dia sudah sejajar gitu kan, sejajar dengan bahu udah benar gitu. Tapi ditutup. Nah, itu cara perempuan gitu. Ya walaupun nggak membatalkan sholat juga sih. Maksudnya nggak sesuai aja gitu ya. Nggak sesuai saja. Ya, kayak misal katakan kita mau manggil orang gitu kan, manggil orang walimahan, boleh nggak dengan kita azan gitu? Ya boleh-boleh aja, tapi kurang pas kayak gitu aja. Atau kita mau manggil orang sholat, kemudian kita bilang, Pak, ayo sholat yuk gitu di masjid, tanpa azan, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi kurang tepat, kurang pas, seperti itu aja. Nah ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Jadi semakin kita membuka apalagi tentang syariat tadi ya, tentang kitab-kitab sunan. Nah, diantaranya yang pertama adalah Sunan An-Nasa'i, maka kita akan semakin tercerahkan
tentang ibadah kita. Maka akan semakin kita memahami bahwa ad-dinu yusrun, agama ini mudah ya. Kenapa mudah? Karena saya tahu, karena kita mengetahui ilmunya seperti itu, sehingga kita ibadahnya itu enggak susah gitu ya. Kemudian enggak saklek harus seperti ini. Oh, ternyata ada pilihan lain. Doa-doa ruku banyak tuh tadi, doa ruku. Nah, kita kan taunya satu aja, doa ruku. Nah, kalau kita baca hadis-hadisnya, oh ternyata banyak, dan itu sahih, semuanya sahih. Seperti itu kiranya ya Bapak Ibu. Semoga dengan sedikit kita mengupas tentang Imam An-Nasai, ya, Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan ya tadi, dengan karya beliau yaitu Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubro atau Sunan An-Nasai yang sering kita kenal, ya semoga kita termotivasi untuk kemudian mau belajar mendalami kandungan ya isi daripada hadis-hadis yang telah dihimpun oleh beliau-beliau ya, yang telah beliau tuliskan ya dengan pengorbanan waktu, tenaga dan seterusnya, sehingga kita bisa menikmati saat ini, dan kita semoga makin semangat lagi belajarnya. Amin ya robbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Samsudin. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Silakan dinyalakan audionya. Kalau saya videonya nggak jalan atau gimana Ustaz? Jalan. Oh, jalan. Jalan kemana? Iya, maksudnya aktif. Silakan, ada baik, nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Nurlela, Bekasi Pak. Oh baik. Saya bertanya satu Pak, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu, berarti di dalam hadis itu ada fikih ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Jadi kalau saya lihat tadi, apakah maksudnya di dalam hadis itu ada fikihnya? Jadi nanti hadis itu nanti yang dikatakan bahwa di hadis itu adalah apa namanya tadi, resep-resepnya. Kita hanya baru tahu resep-resepnya, kemudian nanti akan ada fikihnya yang menjelaskan nanti secara detail gitu ya. Apakah seperti itu? Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Kemudian yang kedua mengenai guru ya Pak ya, guru gitu. Jadi katanya harus hati-hati memilih guru gitu. Nah saya memang beberapa lama mencari guru, kemudian saya berusaha mencari, yang pertama saya belajar tasawuf dengan seorang guru, kemudian kadang-kadang dengan guru ini kurang, ada yang kita kadang setelah kita belajar ada yang kita nggak serak, ada mungkin yang kita maksud kita kadang-kadang yang mungkin ada yang kurang kita terima ya Pak ya, mungkin dari ini kita gitu. Nah sehingga saya selama ini mendapatkan guru pertama yang langsung datang ke rumah, karena itu kalau datang ke rumah itu akan lebih baik berkahnya tadi, karena dari zaman dulu juga Ustadz mencari sampai kemana gitu, bahkan ada seorang seorang kalau nggak salah mencari gurunya sampai beberapa lama, kemudian sampai menunggu di pintu sampai dia gurunya keluar baru dia mau menyapa gurunya dan meminta bahwa dia mau belajar seperti itu. Nah saya baru ketemu nih di online saja Pak. Nah saya ingin ketemu dengan guru yang benar-benar saya bisa mendatangi gitu. Tapi ketika guru yang saya bisa mengambil ilmunya, itu pertama ya mungkin orangnya sulit kita ketemui gitu. Nah itu solusinya gimana ya Pak Ustadz ya gitu.
Kira-kira seperti itu Baik. pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan. Amin. Baik, barakallahu fiik. Bu Nur Laila, Bekasinya mana? Saya Bekasinya Bekasi Timur, Pak. Bekasi Timur ya. Kita ada di sana, ada beberapa teman-teman, kemudian ada juga yang punya tempat pesantren lah, ada juga di sana di Bekasi. Ya, ada Dr. Wawan Aunilah, ada juga yang lulusan Mesir, ada juga di Ustadz Faza itu di Bojongkoneng ya, Bekasinya. Bojongkoneng ya. Saya di Bekasi Baik. Timur, Pak. Baik, Ya, artinya di Bekasi Timur, berarti ke sana lagi. Ya, mungkin waktunya kita 1 minggu, karena saya kebetulan dosen ya, Pak ya, gitu. Jadi Ya. saya sekarang memang agak haus ilmu juga lah dikit ya, Pak ya, gitu. Baik, Sedang ingin mencari atau ingin menimba ilmu gitu. Baik. Ya. Ya, semoga keniatan baik itu nanti ada jalannya, Ibu. Yang penting selalu berusaha tadi ya, jadi menjemput panggilan Allah tadi ya. Di antaranya ya kalau memang belum ketemu ya dengan cara-cara seperti ini. Ya emang ini bukan berarti ini berbeda ya, karena ini Allah yang ngasih juga jalan seperti ini. Kita nggak tahu juga kan seperti ini. Allah kasih pandemi, ternyata Allah kasih jalan seperti ini, kan gitu. Ini skenario Allah juga, supaya orang-orang jauh ternyata juga bisa belajar dengan orang yang tidak di tempatnya juga seperti itu. Akan tetapi emang betul harus selektif gitu ya, harus selektif. Kemudian boleh nggak seperti ini, cara seperti ini boleh, tapi juga harus kalau guru kita menyampaikan ada nanti masanya bertemu ya, walaupun setahun sekali atau berapa gitu, ada bertemu, karena apa, itu nanti ada rahasia yang Allah berikan gitu. Kita mah nggak tahu, kita mah kalau kita tahu ya ketemu aja gitu ya. Kalau yang tahu itu akan ada perubahan dari segi batin, rohnya itu ada perubahan itu. Jadi misal katakan kita ke dokter, baru ketemu dokter aja itu yang tadinya sakit langsung sembuh. Ada nggak Bu kayak gitu? Ya, kita sakit nih, lagi perut apalah misal gitu. Tiba-tiba baru dibawa ke klinik itu, ketemu sama dokternya, belum diapa-apain udah sembuh gitu. Nah, itu. Nah, itu ada perubahan-perubahan itu yang fisik ya. Ini yang metafisik, yang batin itu pasti terjadi. Nah, jadi guru yang seperti ini boleh nggak boleh? Asalkan tadi bisa sharing, tanya jawab, bisa konsultasi gitu Bu. Jadi ke satu arah aja, tetapi bisa konsultasi. Nah seperti itu. Karena kalau satu arah saja nggak beda ya, kita belajar dengan elektronik gitu. Kita dengerin misal katakan YouTube. Nah misal gitu. Boleh nggak kita belajar? Misal nih Ibu belajar dengan saya gini, secara live seperti ini. Kemudian saya punya YouTube-nya, boleh nggak belajar seperti itu dan dianggap mulazamah nggak Ibu? Belajarnya itu menetap dengan saya. Bisa dianggap Ibu itu mulazamah dengan saya, dengan catatan Ibu bisa berkontak dengan saya. Jadi kalau ada hal yang nggak dipahamin, Ibu bisa tanya. Nah, seperti itu. Ya walaupun secara fisik nggak kontak Bu. Iya, gitu. Ya menurut saya begitu ya. Saya merasa saya sedang belajar juga ya Pak ya, live streaming dengan salah satu ustadz ya, karena Bapak Ustadz Nuzul Zikri gitu ya. Saya udah hampir berapa tahun ya saya belajar dari Riyadhus Shalihin itu, dari bab yang ini sampai sekarang bab ke-12 atau 11 itu ya gitu. Dan saya sangat antusias sekali, tapi saya sangat di hati saya yang paling dalam ini, saya ingin ketemu dengan ustadznya dan saya ingin bertanya. Gitu. Tapi menemui beliau juga sangat sulit gitu ya gitu. Tapi dengan ketemu dengan kajian ini saya juga sangat interest gitu, sehingga saya bisa bertanya. Mungkin saya terlalu banyak bertanya, tapi inilah keingintahuan saya gitu. Ya betul. Baik Ibu, bagus seperti itu. Ya, dan itu perlu diobati yang seperti itu, maksudnya harus dipenuhin keinginan tahuan Ibu
itu harus disambut seperti itu, jangan diputus ya. Itu bagus ya, Pak. Bisa jadi kan orang lain bisa ngambil faidah dari apa yang dipertanyakan oleh kita atau teman yang lain atau ibu gitu. Iya. Jadi nggak usah kemudian ada anggapan bahwa ini nanti dianggap banyak tanya dan seterusnya. Kalau emang dibutuhkan tanyakan seperti itu. Baik, itu tentang guru ya, baik tentang guru. Kemudian yang kedua, ya jadi guru itu vital ya. Guru itu adalah bekal dasar lah, intinya bekal dasar. Ya, ibu seorang dosen nggak mungkin ada mahasiswa dia menjadi sarjana tanpa ada guru, nggak mungkin. Iya. Kan seperti itu ya. Baik, yang pertama hadis apakah ada fikihnya gitu ya. Apakah ada fikihnya. Jadi hadis ini adalah sebagai sumber ya, sumber rujukan untuk kemudian menghasilkan hukum-hukum fikih gitu. Jadi sebagai sumber mentahnya. Nah, matangnya nanti fikih. Hukum-hukumnya itu nanti di fikih. Nah, tentu dengan piranti yang banyak. Nanti ada usul fik ya tentang kaidah-kaidah. Oh, kalau seperti ini nanti menghasilkan wajib, kalau seperti ini nanti sunnah, oh kalau yang seperti ini nanti haram. Itu nanti ada ilmunya lagi, Bu. Namanya usul fikih ya. Jadi bahan mentahnya itu hadis dan Al-Qur'an, bahan mentahnya nanti diolah ya, alatnya itu mesinnya namanya usul fikih. Nah, mesinnya usul fikih, pengendalinya itu orang yang jalanin mesin, operatornya namanya mujtahid. Ulamanya itu namanya mujtahid. Nah, hasil olahannya ini ya jadi bakwan, jadi gorengan itu namanya fikih. Nah, itu namanya sudah matang itu nanti fikih itu matang. Maka sholat wajib, sholat ini sunnah, ini makruh seperti itu. Nah, itu berlandas. Nanti misal tadi hadisnya itu kan hadisnya misal tadi dimakruhkan berludah di masjid. Nah, nanti hadisnya seperti itu dalil mentahnya. Nah, nanti dibahas dengan alat namanya usul fikih, dibahas oleh operatornya namanya mujtahid. Oh, ini ludah yang seperti apa gitu. Nah, kalau misal ludahnya di tisu tapi di dalam masjid bagaimana ini kan gitu. Itu nanti bahasannya itu oleh mujtahid. Nah, akan menghasilkan hukum fikih seperti itu, Ibu. Tapi landasan aturannya itu adalah di hadis dan di Al-Qur'an. Seperti itu, Ibu. Jelas ya? Jadi Al-Qur'an, hadis baru ke fikihnya ya. Iya, betul. Jadi yang jadi ya ibarat kata itu seorang hakim di dalam persidangan itu mujtahidnya, kemudian ada undang-undang itu adalah Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, nanti keputusan yang beliau ambil ini fikihnya gitu, Bu. Itu di dalam persidangan, kalau dalam persidangan seperti itu. Jadi ada sumbernya ya, undang-undang itu sumbernya ya diibaratkan seperti Quran hadis. Kemudian si Pak Hakimnya ini adalah seorang mujtahid, ya. Kemudian hasilnya nanti, ya, beliau punya alat untuk bisa mempertimbangkannya itu namanya nanti kalau di dalam fikih usul fikih. Dan ada lagi, ya, kemudian kaidah fikih itu ada lagi. Kemudian nanti hasilnya itu namanya fikih. Nah, keputusan dari hakim itu adalah sudah melalui proses tadi sehingga menjadi keputusan yang matang. Nah, itu Ibu kiranya. Semoga jelas. Kalau hukum syariah gimana tuh, Pak? Syariahnya itu gimana? Hukum syariah bagaimana? Ya kadang maksudnya secara apa? Berarti kalau ada yang namanya bukan syariah apa namanya? Iya, jadi kalau syariah, mohon maaf. Kalau syariah itu nama lain dari fikih, Bu. Kalau Ibu bilang hukum syariah berarti hukum fikih. Iya, jadi kalau Ibu bilang hukum syariah berarti hukum secara fikih. Secara legal formil ya. Secara legal formil tapi di dalam bidang fikihnya. Seperti itu. Itu hukum syariah. Kalau agama sendiri itu terbagi menjadi 3 komponen. Ya. Yang Ibu termasuk tadi Ibu belajar yaitu tentang tasawuf. Itu komponen agama. Jadi komponen agama ada 3. Yang pertama syariah yaitu fikih.
Yang kedua adalah akidah atau tauhid. Yang ketiga adalah hati, akhlak atau tasawuf. Itu Ibu. Rasa. Tapi Ya, kalau Pak, Ibu, ya kalau Ibu ya rasa. Kalau Ibu bilang tadi hukum syariat, berarti hukum fikih Ibu. Ya, oke Pak. Ya. Terima kasih Pak, cukup jelas Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sama-sama. Ustaz Anam kayaknya cukup. Ya. Baik. Pak Ustadz mau tanya. Baik, satu pertanyaan ya, terakhir. Dari Ya. mana dengan siapa? Amri dari Bintaro. Pak Amri. Ya, Bintaronya mana Pak? Deket ini. Sektor 9. Oh, saya mau ada program di Maskan Hufaz insya Allah. Mau tanya yang Ya. Nasai itu Pak Ustadz, itu posisinya di mana atau masih Nasai namanya sekarang? Nah, NASA sekarang itu di Turkmenistan, di Asia Tengah, masih sama, posisinya masih sama. Posisinya masih. Namanya masih Nasai. Masih NASA. Oh, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, cukup. Ya, sudah, Ustaz? Ya. Ya, terima kasih Ustaz Samsudin Tadi tutup ya. ilmunya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti langsung saja japri ke Ustaz Samsudin. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Senin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.